teruntuk kalian nih, kalau misalkan sekarang ingin ke LPK, ingin belajar bahasa Jepang, tapi masih terkendala biaya, pinter-pinterlah cari LPK yang mengadakan dana talang, teman-teman. Kalau misalkan kalian ingin tahu LPK mana yang ngadain dana talang ataupun yang bisa kita itu belajar tanpa bayar, teruntuk teman-teman semuanya yang sekarang sedang mencari informasi bagaimana sih caranya kerja ke Jepang, sini-sini. Video ini cocok banget buat kalian. Kenapa cocok? Karena saya ingin menjelaskan sesuatu yang menarik. Oke teman-teman semuanya, jadi di video kali ini saya ingin membahas tentang LPK. Apa itu LPK? Kalau misalkan dilihat dari singkatannya, LPK itu ya Lembaga Pelatihan Kerja, teman-teman. Mungkin kalau misalkan kalian tidak tahu ataupun yang belum tahu ya teman-teman, dan kalau misalkan teruntuk teman-teman yang sudah mengetahui apa itu LPK ataupun pernah masuk LPK, bahkan sekarang sedang ada di LPK, mungkin video ini akan sedikit tidak relevan dikarenakan kalian sudah tahu. Akan tetapi video ini akan cocok sekali teman-teman buat kalian yang memang ingin bekerja ke Jepang dan belum sama sekali berproses. Nah, sama kayak saya dulu teman-teman, saya itu sebelum masuk ke LPK, saya itu bingung bagaimana sih caranya gitu supaya saya itu bisa kerja ke Jepang. Dan sebelumnya disclaimer terlebih dahulu teman-teman. Video ini dibuat hanya untuk sharing aja dan ini sesuai dengan pengalaman pribadi saya. Dan mungkin ada pengalaman kalian yang berbeda ataupun ada pendapat yang berbeda, silahkan untuk disampaikan di kolom komentar. Terbuka lebar teman-teman. Oke teman-teman semuanya, LPK ataupun Lembaga Pelatihan Kerja. Saya ingin memberikan gambaran kepada teman-teman semuanya. Kalau misalkan di antara kalian mungkin ada saudara ataupun ada keluarga ataupun orang tua yang mungkin pernah kerja ke Taiwan, mungkin ke Hong Kong ataupun ke Malaysia. Jadi mereka itu kan tidak langsung berangkat ya dari rumah langsung ke negara tersebut, misalkan kayak Taiwan tadi. Tapi dia itu diam dulu ataupun belajar dulu di PT teman-teman. Jadi dia itu belajar bahasa, belajar budaya dan yang lain sebagainya. Baru kalau misalkan semuanya udah beres, dia itu berangkat dan bekerja. Nah, gambarannya sama aja seperti itu teman-teman. Gambarannya itu persis seperti itu. Dan prosesnya pun mungkin tidak kurang tidak lebih sama, akan tetapi ada hal-hal yang berbeda. Oke, kalau misalkan LPK untuk bekerja ke Jepang teman-teman, dan ini menurut pengalaman pribadi saya ya, karena saya itu mengambil visa TG ataupun Toku Tegino, yang mana visa tersebut itu visa pekerja teman-teman, bukan visa magang. Jadi nanti ketika di LPK itu kita itu ya masuk, ketika masuk ya mempelajari bahasa dari nol, dari hiragana, katakana, kanji dan yang lain sebagainya. Dan tentunya kita itu belajar supaya bisa ngomong bahasa Jepang. Nah, selain itu juga teman-teman ada beberapa hal yang harus kita perhatikan sebelum kita itu masuk ke LPK. Nah, kalau misalkan hal yang paling wajib ya tentunya adalah biaya teman-teman. Dikarenakan biaya LPK ataupun untuk masuk ke lembaga pendidikan bahasa Jepang itu tidak murah. Artinya tidak murah itu ya di samping kita belajar bahasa Jepang membutuhkan alat ya seperti buku dan yang lain sebagainya, kita juga pastinya keluar dari rumah kan. Artinya keluar dari rumah itu mungkin ada yang merantau, bahkan ada yang meninggalkan keluarga gitu kan. Nah, maka dari itu yang paling utama menurut saya ya biaya teman-teman. Maka dari itu teruntuk kalian nih, kalau misalkan sekarang ingin ke LPK, ingin belajar bahasa Jepang, tapi masih terkendala biaya, ya pinter-pinterlah cari LPK yang mengadakan dana talang teman-teman. Kalau misalkan kalian ingin tahu LPK mana yang ngadain dana talang ataupun yang bisa kita itu belajar tanpa bayar, silahkan nanti DM saya di Instagram. Oke teman-teman, ada linknya di ini ya, link Instagramnya di channel di apa di channel YouTube saya itu ada link-link apa namanya, ada link-link sosmed saya, silahkan kontak dan kita ngobrol bareng teman-teman. Nah, oke lanjut dulu ke tentang LPK teman-teman. Nah, selain biaya juga teman-teman, kita itu jangan terlena kalau misalkan kita punya banyak uang, tapi kita itu mengabaikan hal-hal yang lainnya. Enggak ya teman-teman. Tapi kita juga harus memperhatikan hal-hal yang bakal kita hadepin ketika kita di LPK. Nah, di LPK itu kita itu dibutuhkan tenaga dan mental yang sangat kuat teman-teman. Kalau misalkan kita punya uang tapi kita ya maksudnya punya biaya untuk hidup di LPK tapi kita itu tidak
memiliki mental baja ataupun tidak memiliki kekuatan bertahan hidup, ya tetap aja nanti kita akan keteteran. Nah, maka dari itu wajib ataupun penting banget untuk kita itu memiliki mental yang kuat dan ya fisik yang sehat. Dikarenakan ketika kita belajar di LPK itu waktunya itu tidak sebentar teman-teman. Kadang-kadang dari pagi sampai sore, bahkan dari sore itu dilanjut sampai malam. Dikarenakan kita itu mengejar target ataupun pembelajaran bahasa Jepang itu. Dan bahasa Jepang itu dikarenakan bahasa yang termasuk bahasa tersulit di dunia, ya belajarnya pun tidak mudah teman-teman. Dan yang selanjutnya yaitu teman-teman tentunya bukan tidak lain yaitu adalah bahasa Jepang. Nah, sebenarnya ketika kita ingin masuk ke LPK, sebenarnya bahasa Jepang tidak terlalu dipikirkan karena kita ingin belajar. Akan tetapi ini sedikit bocoran teman-teman bagi kalian yang memang pertama kali masuk ya, ataupun baru pertama kali mau masuk ke LPK. Jadi ketika kita nol banget teman-teman, ketika kita nol banget ke LPK, jadi kita itu akan sedikit keteteran dan akan tertinggal oleh teman-teman kita yang lain. Nah, maka dari itu, kalau misalkan bisa teman-teman, sebelum kita masuk ke LPK, ya entah itu 1 bulan, entah itu 2 bulan, ya silahkan untuk persiapkan dulu lah, minimal bisa nulis dulu aja. Kayak A, I, U, E, O gitu. Babi, bu, bebo, kayak gitu. Taci, tu, teto. Pokoknya hal-hal yang dasar banget kayak nulis, kayak hiragana, katakana, minimal itu hafal dulu dan bisa dulu teman-teman. Nah, untuk memahami dasar-dasar seperti itu tuh banyak banget caranya, entah itu dari YouTube, entah itu dari TikTok, banyak banget lah. Yang penting ketika kita masuk ke LPK, kita itu nggak kosong-kosong amat teman-teman. Nah, seperti itu. Jadi, teruntuk kalian yang sekarang sedang berproses ingin kerja ke Jepang ataupun ingin masuk ke LPK, semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian semuanya dan memberikan informasi ya teman-teman. Dan saya ingin sedikit cerita teman-teman bahwasanya saya baru aja 1 bulan yang lalu itu keluar dari LPK. Nah, setelah keluar dari LPK tersebut, saya langsung berproses untuk ya kerja ke Jepang dan sekarang sedang menunggu job. Jobnya itu saya ngambil job kaigo ataupun perawat lansia nanti di Jepang dan semoga bisa mendapatkan kaisha ataupun perusahaan yang baik dan memanusiakan manusia dan sesuai keinginan lah. Dan teruntuk kalian, kalau misalkan kalian benar-benar pertama kali kayak saya, maksudnya ingin di Jepangan pertama kali sama saya, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe video ini karena video ini akan selalu update terus tentang proses perjalanan saya ke Jepang. Oke teman-teman, jangan lupa share ke teman-teman semuanya. Saya dulu Lapis, ja. Mata nih.